Perkenalkan, nama saya Sukmana, mahasiswa JJPAI JIM Cyber Seni Jati Cirebon. Di sini akan menyampaikan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, atau disebut juga pendekatan berbasis project atau proyek pada kelas 7 MTS Nurul Hidayah Kerta, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, kita langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Semangat? Semangat. Oke, selalu semangat ya untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa ikhlas ya. Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa mulai. Dikabari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke pembelajaran, coba Ibu mau ngecek kehadiran. Kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa saja? Widya. Kenapa Widya? Kenapa keterangan? Terus siapa lagi? Wahyu Bu. Wahyu, ada kalian keluarga. Wahyu ada kepentingan keluarga. Oke. Ada lagi siapa? Ya, kenapa? Arif tanpa keterangan juga. Ada lagi? Adit sakit. Adit sakit. Oke. Ada lagi tidak? Tidak ada. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih yang kalian tetap semangat belajar ya. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Sebenarnya surat Al-Alaq ini jumlah suratnya itu kan ada berapa? Ada yang tahu? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu? 19. Ya. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan di pelajaran sebelumnya, sudah disampaikan bahwa surat Al-Alaq itu jumlahnya 19. Cuman di sini hanya 5 ayat saja yang kita pelajari ya, karena itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu hanya ayat 1 sampai 5. Oke. Itu mau bertanya nih, kira-kira karena kan surat Al-Alaq itu ada di sana itu perintah membaca. Perintah apa? Membaca. Kira-kira manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Supaya pandai. Ada lagi? Supaya kita berilmu. Supaya berilmu. Siapa? Memperluas pengetahuan. Memperluas ilmu pengetahuan. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, siswa atau kalian bisa membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, memahami arti dan isi kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya menjelaskan pentingnya membaca dan menuntut ilmu ya. Yang selanjutnya itu menerapkan nilai-nilai ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu
tujuan pembelajaran kita hari ini. Baca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Silakan dibuka buku panduannya ya. Tolong baca dengan baik dan benar ya, sesuai kaidah tajwid. Membaca dengan tertib. Oke, bisa dimulai? Bisa. Sok, silakan baca suratnya. Baca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Di sini terjemahan dari ayat 1 sampai 5 ya. Itu dia sudah ada kan ya terjemahannya. Terus untuk akan dipahami dibaca untuk terjemahannya bahwa di dalam itu ada tentang perintah membaca ya. Bahwa penciptaan manusia dari segumpal darah dan mengajarkan manusia dengan pena ya untuk menuntut ilmu dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, adapun kandungan ayat yang terdapat dalam surat Al-Alaq yaitu perintah membaca sebagai wahyu pertama dalam buku Islam. Yang kedua, Allah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya proses penciptaan manusia sebagai dari segumpal darah ya, sebagai bentuk kekuasaan Allah. Yang selanjutnya kandungannya itu ada Al-Quran mendorong umat Islam untuk berpikir, membaca dan belajar ya. Tadi Iqra artinya apa? Coba membaca, bacalah ya. Selain isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq ini, ada hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, menumbuhkan semangat membaca dan belajar. Terus menyadari bahwa Allah adalah sumber segala ilmu, menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu. Terus menjadikan belajar sebagian dari pengembangan bekal ilmu pengetahuan. Itu tadi hikmah dan isi kandungan serta arti yang terdapat dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5. Baiklah, selanjutnya tadi sudah kalian membaca dengan baik dan benar ya surat Al-Alaq. Sudah dijelaskan tadi isi kandungan dan arti dari ayat tersebut dari surat Al-Alaq. Sekarang silakan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, jadi ini kelompok laki-laki ya. Kelompok pertama oleh Ikhlas, yang kedua oleh Damia, yang kelompok ketiga oleh Alisa, dan keempat ya oleh Dila. Silakan dibagi kelompoknya. Lembar untuk membuat peta konsepnya silakan dibuat, tapi tulis dulu nama-nama kelompoknya, kelompok berapa, kelompok 1, tulis nama-nama. Ya. Pekerjaan proyeknya membuat peta konsep. Silakan untuk kelompok ini, kelompok berapa 1 ya, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya. Silakan pilih. Ya semuanya. Dan 1 kelompok.
kelompok 1 peta konsep dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peta konsep dari kelompok 1. Surat Al-Alaq bermakna sebuah darat. Surat ke-96 diturunkan di kota Mekah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 5 ayat dari total 19 ayat. Kedua arti surat ayat dari surat berbacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Perintah membaca adalah kunci ilmu. Penciptaan manusia, asal usul manusia dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku, hasil presentasinya luar biasa. Masing-masing siswa tadi pembuatan peta konsep ya. Semuanya bagus, hasil peta konsepnya itu saling berkaitan ya, sesuai dengan yang terdapat kandungan yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Selanjutnya terima kasih untuk kesimpulannya di pembelajaran kita hari ini mengenai surat Al-Alaq, bahwa surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari ayat 1 sampai 5. Dalam surat tersebut Allah memerintahkan kita untuk membaca sebagai salah satu bekal ilmu pengetahuan atau untuk belajar ilmu pengetahuan supaya ilmu kita lebih luas ya. Terus selanjutnya semoga belajar ini tetap ditingkatkan ya untuk pemahaman kalian selanjutnya, dan teruslah untuk mencari ilmu. Walaupun ada istilah katanya carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, atau mencari ilmu sampai yang lahan sampai kita mati. Untuk mencari ilmu itu harus terus gitu ya, tidak boleh berhenti. Itulah ya, itu tadi kesimpulan yang bisa diambil dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan sebelum ditutup, silakan di doa lagi ya sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca doa. Itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Tetap kalian semangat belajar ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.